Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, berjumpa kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan mari kita lihat beberapa informasi terbaru mengenai beragam reaksi, beragam respon atas apa yang sedang berlangsung antar Israel versus Hamas. Dan Bapak Ibu semua, seperti yang kita ketahui ya, beberapa waktu belakangan kan juga ramai sekali ya pembahasan mengenai pertemuan Elon Musk ya dengan Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu. Dan Bapak Ibu semua, oleh karena pada pertemuan itu Elon Musk ini kan juga sudah secara resmi menyatakan dukungannya kepada Israel untuk melakukan perlawanan terhadap Hamas. Dan Bapak Ibu semua, ini kemudian juga ikut direspon ya oleh Majelis Ulama Indonesia. Di sini dikatakan bahwa MUI ajak boikot Twitter dan Tesla. Nah, ini dia Bapak Ibu. Lebih lanjut di sini jelaskan bahwa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ataupun MUI ya Anwar Abbas menanggapi sikap pebisnis kondang dari AS ya Elon Musk yang menyatakan dukungannya pada Israel. Lebih lanjut di sini dikatakan bahwa ia menegaskan warga Indonesia sepantasnya untuk memboikot atas produk hasil jejaring bisnis dari Elon Musk ini ya, seperti yang ada di media sosial kita kawan-kawannya seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu semua, itu ada X ya ataupun namanya sebelumnya adalah Twitter ya. Lalu kemudian juga ada Tesla. Lebih lanjut di sini dikatakan bahwa dukungan terhadap Israel yang diungkap oleh Elon katanya ya disebut Anwar bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Ya, ini dia ya alasannya terkait dengan nilai kemanusiaan Bapak Ibu ya kawan-kawan semua. Lalu kemudian lebih lanjut lagi dikatakan bahwa apalagi dengan agresi yang membabi buta dari Israel yang dilancarkan pada penduduk di wilayah Gaza ya sejak bulan Oktober yang lalu itu. Lalu kemudian Bapak Ibu semua juga di sini dikatakan bahwa dalam kesimpulannya ya, dalam kesimpulan saya, Elon Musk adalah orang kaya di dunia ini yang tidak punya peri kemanusiaan dan tidak punya rasa keadilan. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, saudara-saudara sekalian, ini adalah kesimpulan dari Anwar Abbas ya terkait dengan sikap Elon Musk yang sudah secara resmi menyatakan dukungannya kepada pihak Israel untuk melakukan serangan kepada Hamas. Nah, bagaimana menurut saudara-saudari ya ataupun kawan-kawan semua? Lebih lanjut sini dikatakan bahwa oleh karena itu ya, bagi saya kalau ada produk katanya ya Elon Musk di Indonesia, boykot katanya. Nah, ini Bapak. Nah, kawan-kawan semua, kalau kita bicara mengenai boykot ya, sebenarnya mengenai gagasan boykot ini bukan hanya hari ini ya, kita lihat ya beberapa minggu belakangan juga ramai sekali ya seruan untuk memboikot produk tertentu ya. Bahkan yang paling viral beberapa waktu yang lalu itu adalah mengenai McD, lalu kemudian juga muncul apa namanya ya, list-list di media sosial mengenai produk-produk yang katanya adalah produk-produk yang pro Israel Bapak Ibu ya. Tapi pertanyaan begini ya, apa kemudian seruan boykot itu sudah berjalan atau bagaimana kawan-kawan? Saya kurang tahu juga ya. Lalu kemudian di sini dikatakan bahwa Anwar mengaku tidak mengetahui secara jelas ya berbagai produk hasil bisnis dari Elon Musk katanya ya yang sudah beredar secara luas atau dipakai oleh pengguna Indonesia ya. Upaya boykot menurutnya harus dilakukan tanpa kecuali terhadap semua bisnis yang mendukung Israel agar memunculkan efek jerah. Nah, Bapak Ibu semua, bagaimana ini ya? Menurut kawan-kawannya, apakah ini nanti bakalan boykot ya media sosial ya? Ini kan media sosial salah satu yang paling besar kawan-kawannya. Ya, ini salah satu yang paling besar ya. Bapak Ibu bagaimana? Kawan-kawan semua menanggapi hal seperti ini ya. Mari kita lihat lagi di sini dikatakan bahwa ketika disinggung apakah boykot tersebut juga bisa dilakukan pada pabrik mobil listrik katanya yang dimiliki Musk, Anwar secara tegas menganjurkan umat Islam untuk tidak menggunakan atau mengendarai mobil listrik berbasis baterai itu di tanah air. Ya, ini dia Bapak Ibu. Kalau itu produk dia, boykot katanya. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita bicara mengenai mobil Tesla ya, wah ini kan harganya ngeri kawan-kawannya. Harganya kan bukan ratusan juta ya, ini kan harganya kayaknya sudah MM-an ya kalau kita bicara mengenai Tesla kawan-kawannya. Nah, Bapak Ibu semua, ya seberapa banyak sih orang yang bisa membeli barang itu ya di Indonesia ini ya, kurang tahu Bapak Ibu, tapi yang pasti orang-orang yang kemudian mampu membeli apa namanya mobil Tesla ini misalnya ya, itu tentu orang-orang yang berpenghasilan besar ya. Orang-orang yang mungkin ya selalu di rekening, selalu di ATM-nya itu MM-an kawan-kawannya, bukan lagi jutaan ya. Karena harga barangnya saja sudah MM-an Bapak Ibu. Belum lagi nanti kalau ada pajak dan segala macamnya. Jadi Bapak Ibu semua bagaimana ya? Silakan Bapak Ibu juga menyampaikan pendapat terkait dengan itu. Lalu kemudian Elon Musk juga diketahui memiliki dan menjalankan 6 perusahaan di berbagai bidang seperti teknologi, ya aeronautika, lalu kemudian otomotif ya, hingga infrastruktur ya. Beberapa bisnis yang bersentuhan langsung dengan pengguna asal Indonesia, media sosial seperti X ya yang dahulu namanya lah Twitter. Lalu kemudian sementara di Indonesia khususnya di Jakarta sudah terlihat beberapa pengguna yang mengendarai model kendaraan listrik katanya ya, keluaran Tesla termasuk katanya ya
figur ketua MPR ya sekaligus ketua umum ya Ikatan Motor Indonesia ataupun IMI, Bambang Susatyo, yang diketahui mempunyai mobil Tesla Model X katanya. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Tapi begini kawan-kawan ya, ya bagi saya secara pribadi kembali ya kepada masing-masing orang ya. Dan ini kan tentu apa namanya seruan seperti ini yang disampaikan oleh Anwar ini ya. Terutama Bapak Ibu pertama-tama kan berlakunya untuk orang-orang yang memang seagama ataupun sekeyakinan dengan beliau ya. Ini kan kalau Kristen ya apakah Kristen mau ikutan juga? Ya tentu sepertinya tidak ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semua, selain daripada hal itu juga beberapa waktu belakangan ini teman-teman mari kita kasih tunjuk ya informasinya ya. Ini lagi ramai kawan-kawannya terkait dengan oke, mari kita lihat di sini ya. Ini beberapa jam yang lalu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu semua ya, ini pihak dari Israel benar-benar bertekad ya untuk melakukan pembalasan terhadap Hamas di Gaza. Maka di sini dikatakan ya, Gaza katanya juga lagi-lagi kembali membara ya. Netanyahu dikatakan tetap bertekad untuk melenyapkan Hamas di kota Gaza. Ya, Bapak Ibu semua, memang ini kita perhatikan ya di tengah-tengah pro kontra ya, tidak bisa dipungkiri ada banyak juga yang pro terhadap Israel, ada banyak juga yang kontra ya. Dan misalnya yang pro adalah orang yang kontra terhadap Hamas, yang kontra terhadap Israel adalah orang yang pro terhadap Hamas ya, umumnya seperti itu kawan-kawan ya. Tapi ada juga yang netral melihat situasi seperti ini. Dan Bapak Ibu semua seperti yang kita lihat di sini ya, dikatakan bahwa pihak dari Israel ini kan semua begini kawan-kawan, menariknya itu ya. Israel ini di tengah-tengah banyak kecaman ya, di tengah-tengah banyak kecaman dari berbagai pihak itu ya. Bahkan ada yang mendoakan mereka untuk dibinasakan ya, walaupun sekarang belum binasa juga ya. Bahkan mereka semakin galak, semakin kuat Bapak Ibu ya untuk melenyapkan musuh-musuhnya. Dan seperti yang sudah kita lihat di sini ya, bahkan mereka kembali ya akan melakukan serangan terhadap Hamas di jalur Gaza Bapak Ibu ya, ataupun di kota Gaza ya. Memang yang paling memprihatinkan apa yang berlangsung di sana ini adalah masyarakat kawan-kawan. Itu sebabnya sebenarnya saya selalu menyampaikan bahwa kita berharap sekali ya, semoga ada solusi yang paling baik ya, yang bisa membuat kedua belah pihak ini, terutama ya warga Palestina ataupun kemudian warga Israel ini benar-benar berada dalam kondisi aman, aman, nyaman dan tentram ya Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya ya? Memang kita juga kurang tahu Bapak Ibu ya. Tentu ini orang-orang yang berkecimpung ya ataupun kemudian mengetahui situasi lebih konkret, lebih nyata terkait dengan apa yang sedang ada di sana ya, pasti lebih tahu ya mengenai ini Bapak Ibu ya. Tapi begini kawan-kawan semua, satu hal yang kemudian tidak boleh diabaikan dan tidak bisa dinafikan ya ataupun dibiarkan berlalu begitu saja, bahwa masyarakat ini harus dilindungi Bapak Ibu ya. Ya memang apa namanya tidak bisa dipungkiri Israel ini kan marah sekali ya usai Hamas melakukan serangan kepada mereka ini pada tanggal 7 Oktober. Ya, kita lihat sendiri kawan-kawan dalam beberapa kesempatan Netanyahu itu berkali-kali ya menegaskan bahwa mereka tidak akan mau yang melepaskan Hamas begitu saja Bapak Ibu ya. Nah, ini akhirnya kawan-kawan semua sekaligus menjadi informasi pembanding ya bagi kita ya. Kalau beberapa waktu belakangan ya, termasuk beberapa orang di bangsa kita Indonesia menyimpulkan bahwa gencatan senjata yang berlangsung selama 4 hari yang lalu itu dan ditambah lagi 48 jam itulah bukti dari kekalahan telak Israel dan Hamas yang menang. Nah, begini kawan-kawan ya. Sekarang ini justru Israel malah ya apa namanya Bapak Ibu ya menginginkan untuk melenyapkan Hamas, dan karena itu mereka tetap melakukan serangan. Dan Bapak Ibu semua, ini justru berbanding terbalik dengan seruan yang disampaikan oleh juru bicara dari Hamas ya, yang mengharapkan pihak AS bahkan terlibat aktif agar gencatan senjata ini bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, sedangkan PM Israel ataupun Israel ya tidak menginginkan seperti itu Bapak Ibu, karena mereka tetap bertekad untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi. Jadi mengenai gagasan ataupun seruan bahwa Israel telak, ya sekarang kita lihat sendiri Bapak Ibu ya, apakah mereka sudah kalah telak seperti yang dikatakan? Tapi yang pasti di sini justru mereka semakin kencang ya untuk melakukan serangan. Nah, karena itu sebenarnya kawan-kawannya apa yang mau saya sampaikan adalah ya solusi yang dibutuhkan di sana bukan tentang mengecam siapa, membela siapa, mengutuki siapa ya, tapi bagaimana caranya ini ya. Ya bagaimana caranya agar kedua posisi ini kawan-kawan, terutama warga Palestina yang ada di Gaza maupun apa namanya pihak Israel, masyarakatnya ini bisa tidak menjadi korban Bapak Ibu ya, dan situasi ini bisa berhenti. Itu sebenarnya yang paling penting kawan-kawan ya. Ya, tetapi pada akhirnya kembali kepada masing-masing ya. Ini tanggapan saya secara pribadi, karena Bapak Ibu semua, kalau kita mau bicara mengenai keprihatinan terhadap kemanusiaan, maka harusnya kita menyampaikannya ya
tidak memilih-milih ya, namanya kan prihatin terhadap kemanusiaan ya, harusnya kan itu tidak hanya diarahkan pada satu pihak saja ya, tetapi terhadap kedua-duanya ya, bukan seperti yang disuarakan oleh beberapa orang, semangat bicara mengenai keprihatinan kemanusiaan tapi juga semangat mendoakan Israel dibinasakan. Yang enggak seperti itu kawan-kawannya kalau saya sih ya. Tapi Bapak Ibu tentu punya tanggapan, punya opini masing-masing. Silahkan disampaikan di kolom komentar yang tersedia. Selamat beraktivitas, selamat melakukan apa yang baik, apa yang benar, dan selamat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan juga sekitar kita. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.